Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil liqi wa ba'd. Hayyukum nabi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah musta'id semua insyaallah ya teman-teman ya. Ada Bapak Udawin dan ibu-ibu yang lain. Alhamdulillah. Nah, kita insyaallah di malam hari ini melanjutkan pelajaran kita tentang hadis tematik daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tepatnya adalah kitab Al-Fawaid Al-Bahiyah min Al-Arba'in An-Nawawiyah. Faedah-faedah yang berharga dari 40 hadis Imam An-Nawawi yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Nah, kita insyaallah di malam hari ini membahas hadis ke-15. Bahas hadis ke-15 yaitu hadis yang berbunyi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Teman-teman semua, ini adalah hadis yang mulia Nabi SAW yang berbicara tentang di antara kriteria atau ciri-ciri orang beriman, yaitu apa? Berakhlak mulia. Ya. Bahkan dikatakan akhlak mulia ini merupakan ya puncak keimanan seorang hamba. Maka dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang akhlaknya paling baik. Jadi ibadah itu kan ada yang memang kalau kita lihat dia zahirnya berupa ibadah seperti sholat, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan yang lainnya, haji, umrah. Dari sana ada ibadah yang kaitannya adalah hubungan antar sesama manusia, yaitu adalah berakhlak mulia. Maka kalau orang berakhlak mulia, ketika itulah barometer apa? Argo pahalanya, bukan barometer. Argo pahala bagi orang tersebut berjalan. Sebaliknya, kalau seorang tidak berakhlak mulia, ya, nah berarti apa yang ada? Ya kalau memang tidak mengganggu orang lain, maka ya artinya dia tidak ada pahala. Namun kalau kebalikannya dari akhlak mulia itu berakhlak buruk, maka akan mendapat dosa. Nah, dan untuk mengamalkan apa yang disebutkan dalam hadis ini, teman-teman semua, yaitu berupa berkata baik atau diam, sehingga dia bisa menjaga lisan intinya, kemudian memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Tentu ini akan mudah untuk diamalkan bagi orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir secara kuat. Namun kalau keimanan seorang hamba kepada Allah dan juga kepada hari akhir, yaitu iman akan adanya hari pembalasan setelah kematian, ada kehidupan setelah kematian, dan lemah imannya, maka dia akan sulit untuk mengamalkan apa yang ada di hadis ini, yaitu berkata baik atau diam. Ya, maka dia akan mudah berkata buruk
atau mungkin uh, dia tidak bisa diam dari yang buruk. Demikian pula masalah memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Ini juga akan mudah dilaksanakan, akan mudah diamalkan bagi orang-orang yang memang memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan baik. Ya. Itu yang memang didasari karena keimanan. Namun kalau ternyata di sana ada orang kafir yang ternyata akhlaknya bagus, itu sesama manusia. Ya. Dan tentu itu adalah motifnya adalah lain, bukan lillahi ta'ala. Orang kafir sebaik apapun kepada manusia, bertingkah, berakhlak, maka bagaimanapun dia sudah berakhlak buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia kufur kepada Allah, mempersekutukan Allah dengan tandingan-tandingan yang tidak dibenarkan. Ya. Seperti itu. Berarti artinya apa? Dia tidak lillah, ya di hari yang mencari popularitas, hanya mencari wajah di hadapan manusia, mencari pujian, atau mencari dunia dari apa yang mereka lakukan. Nah, kita mulai daripada bagian pertama. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Ya. Bagian atau wasiat pertama yang disebutkan dalam hadis ini bagi orang yang memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir, yaitu mereka adalah orang-orang yang memiliki kriteria bisa berkata baik atau diam. Teman-teman semua, perkataan baik itu ya, ada yang memang zatnya baik dan juga ada yang tujuannya baik. Yang zatnya baik misalkan seperti dalam hal contoh seorang membaca Al-Qur'an, mengaji, kemudian berzikir, ya, kemudian memberi nasihat, wejangan, kemudian berdoa kepada Allah, ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang memang secara zatnya sudah baik, maka itu berpahala. Dan ada juga yang model tujuannya baik, tapi asalnya perbuatan atau ucapan atau perkataan tersebut hukumnya sebatas mubah saja. Seperti misalkan obrolan atau bercengkeramanya suami istri, maka yang asalnya adalah mubah, kalau tujuannya baik, ya, maka insya Allah kan ada pahala di sana. Kemudian antar orang tua dengan anak, ya, yang asalnya adalah perkataan mubah, kalau diniati untuk kebaikan, maka insya Allah akan ada pahala di sana. Kemudian, kalau tidak bisa berkata baik, falikul khairan, ya kalau misalkan seorang sulit untuk menemukan kata-kata yang baik, maka hendaknya dia adalah diam. Ya. Cuma masalah diam ini diam bagaimana? Maka dikatakan bahwasanya diam yang dimaksud adalah diam dari perkataan yang buruk. Ya. Dan kita tahu bahwasanya perkataan yang buruk zatnya itu juga ada macam-macam seperti misalkan makian, cacian, gunjingan, adu domba, merendahkan orang lain dan yang lainnya. Berarti yang secara zatnya adalah buruk. Mungkin kata-kata kotor ya dan seterusnya. Atau ada memang perkataan yang tujuannya buruk. Ya. Asalnya seakan perkataan tersebut bagus, tapi ternyata di balik perkataan itu ada niat buruk yang terselubung. Maka kalau udah seperti ini, walaupun perkataannya baik, dikemas dengan cara yang baik, ternyata tujuannya keliru, ya, tujuannya buruk, maka itu akan menjadi perkataan yang buruk. Nah, maka seorang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya kalau tidak bisa berkata baik, dia diam. Apalagi dikatakan diam ini apa namanya? Adalah emas ya. Dikatakan ingkanal kalam min fiddah fasukutu min dhahab. Kalau ucapan itu terbuat dari perak, maka diam itu terbuat dari emas. Apalagi di zaman seperti ini. Di zaman ketika media sosial dibuka seluas-luasnya, informasi tersebar seluas-luasnya. Mudah bagi semua orang untuk berkata-kata, ya. Dia ketikkan di
media sosial, ya, uh, berkomentar, ya, dengan mudahnya, dengan ringannya keluar kata-kata dari jari jemari. Ya. Dan itu adalah apa yang diungkap daripada isi hatinya. Jadi berkata dengan tulisan seperti itu. Maka di zaman fitnah seperti ini, uh, emas, kok jadi emas, dia betul-betul menjadi sesuatu yang berharga. Ya. Dia menjadi betul-betul sesuatu yang berharga. Sukutu min zahabin. Diam itu dari emas. Maka hendaknya seorang muslim harus berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Jangan asal ngomong, ya. Terus siapa saja asal cepat ceplos, jangan. Ya. Harus dia pikirkan dengan matang. Ya. Kan setiap apa yang ada di isi hati diungkapkan, enggak perlu. Ya. Terus kalau misalkan harus diungkapkan ada manfaatnya atau tidak, seperti itu. Berdosa atau tidak, ya. Maka lebih baik adalah eh, apa namanya, mengurangi berbicara kalau memang ternyata tidak ada manfaat. Bahasanya lebih baik untuk jarang berbicara daripada sederhananya banyak berbicara tapi asal ucap, ya, tidak menimbang mana baik perkataannya, baik mana yang buruk, pokoknya asal aja kepikiran diucapkan. Nah, ini nggak benar. Dan kita tuh bahasanya perkataan, apalagi di media sosial di era internet seperti ini, kalau perkataan sudah terlanjur tersebar, maka sulit untuk kita melakukan atau menarik ucapan tadi. Ya, kalau terlanjur diucap, kalau yang tersebar, sulit untuk menarik kemudian melakukan klarifikasi. Maka kita berhati-hati. Dan banyak terjadi fitnah sana sini berawal dari masalah ucapan yang tidak terkontrol. Kemudian dilakukan potongan-potongan video diadu antara fulan dengan fulan. Jadi akhirnya pertengkaran di antara sebagian kaum muslim. Nah, dikatakan dalam hadis, la yastaqimu imanul abd hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak istiqamah iman seorang hamba sampai dia istiqamah hatinya, dan tidak bisa istiqamah hatinya sampai dia bersandar. Saya ulang, la yastaqimu imanul abd hatta yastaqima qalbu. Tidak istiqamah iman seorang hamba sampai istiqamah hatinya, dan wala yastaqimu qalbuhu, dan tidak istiqamah hatinya hatta yastaqima lisanuhu, sampai istiqamah lisannya. Artinya apa? Orang yang ingin imannya istiqamah, maka dia harus bisa menjaga lisannya gitu. Jadi orang beriman itu di antara kriterianya tadi berkata diam. Artinya apa? Ketika ada apa atau sesuatu yang harus diucapkan, maka ditimbang apakah perkataan ini bermanfaat atau tidak, apakah menyuarakan atau tidak, apakah di situ terdapat bentuk kekufuran atau tidak, ya. Jadi disaring apa yang ingin diucapkan, disaring seperti itu. Nah, selesai kita bagian pertama. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga. Insyaallah Islam ya, memuliakan tetangga. Sempurnanya Islam. Sampai masalah urusan tetangga pun diperhatikan. Apa kita tetangga dekat, ataukah tetangga jauh, tetangga satu RT, tetangga satu masjid, tetangga satu kelurahan. Ya, tapi yang jelas tetangga itu apa yang hidup di sekitar dekat kita. Ya. Satu RT biasanya, satu RW atau mentok-mentok RW ya. Kalau udah kelurahan terlalu luas, apalagi desa ya. Satu RT, satu RW itu udah masih. Kalau RW-nya luas kayak sebagian daerah,
namanya RW itu luas sampai RT-nya ada 26 ya. Ini sulit. Maka yang jelas adalah tetangga yang ya sewajarnya, apalagi uruf setempat mengatakan batas tetangga sampai sini sekian sekian pintu, maka itulah tetangga. Maka itulah tetangga. Dan itu banyak hal yang bisa dilakukan untuk seorang yang hamba memuliakan tetangga, seperti misalkan berbuat kebaikan. Yang pertama adalah berupa berbuat kebaikan. Seperti misalkan memberikan hadiah, makanan, ya misalkan kita lagi masak ya, kolak misalkan kita bagi-bagi sama tetangga. Itu contoh-contoh kecil ya, berbagi makanan, kemudian apa namanya, murah senyum dan yang lainnya. Kemudian menyapa, ya, melihat apa yang diperlukan tetangga kita, misalkan dia butuh sesuatu yang dia sulit untuk mendapatkannya dan kita punya, maka kita bantu. Kita melihat keperluan apa namanya tetangga. Atau misalkan ketika tetangga kita sakit, nah itu ada namanya besuk ya kalau bahasa Indonesia. Kalau ya atau mungkin menjenguk ya, menjenguk. Jam besuk misalkan tetangga kita sakit di rumah sakit, maka kita lakukan kebaikan berupa memperhatikan tetangga dengan cara menengoknya ketika sakit. Nah, itu contoh. Atau memuliakan tetangga dengan cara tidak membangun, tidak mengganggu mereka. Seperti misalkan tidak menyetel musik keras-keras, ya. Itu diantara contoh menjaga apa namanya keharmonisan dengan tetangga-tetangga. Tidak buang sampah sembarangan, ya. Tidak membiarkan anak berlaku semena-mena di misalkan suatu kampung. Melakukan ke apa namanya ya, usil apa bahasa kita. Jadi kelapan anak, nah, seperti itu. Ya. Usil. Kemudian yang paling berarti adalah tidak berzina dengan istri tetangga. Ini sangat besar dosa. Seorang kalau berzina dengan wanita di luar sana yang bukan tetangga, dosa besar. Namun kalau ternyata berani menzina istri tetangga, itu dosanya jauh lebih besar daripada seorang misalkan berzina di tempat pelaturan misalkan. Maka bagaimanapun istri tetangga adalah kalau misalkan terutama suaminya sedang pergi, itu adalah amanah yang harus dijaga. Atau tidak misalkan contoh lain dari sekarang kalau di zaman sekarang ada namanya kendaraan roda 4 atau mobil, maka kalau punya mobil tidak parkir sembarangan, tidak parkir sembarangan. Nah, itu bagian kedua. Nah, kemudian bagian ketiga yaitu maka nabi billah wal yawmil akhir falyakrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia muliakan tamunya. Muliakan tamu. Kita bisa ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu, yaitu malaikat yang menjelma menjadi manusia. Di surat Dariyat, ya, surat Dariyat, faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala la ta'kulun. Kemudian Ibrahim menuju keluarganya, artinya masuk ke dalam rumah dan mengajak keluarganya untuk menyiapkan hidangan bagi tamu, ya, menyiapkan hidangan bagi tamu. Dan dikatakan di ayat bi'ijlin samin, itu anak sapi yang gemuk. Artinya tidak tanggung-tanggung, ya. Tidak tanggung-tanggung bagaimana betul-betul totalitas dalam memuliakan tamu, apa tamu, ya, memuliakan tamu, ya, tanpa kita perhitungan. Ya, terkadang seperti itu. Allah Azza wa Jalla membuat kita itu terperangkap dalam suatu kebaikan yang harus kita mau nggak mau kita lakukan. Contohnya dalam misalkan tadi memuliakan tamu. Mungkin kita lama tidak bersedekah, tidak berinfak, misalkan tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang sifat sunnah ya tadi. Kemudian Allah membuat kita untuk terpaksa harus berbuat kebaikan. Contohnya misalkan kedatangan tamu, apalagi tamunya dari jauh. Nah, akhirnya kan kita bahasanya harus kedadapan kalau bahasa Jawa ya. Kita harus berusaha minimal repot ya. Dan kalau bisa
yang biasanya kita makan sehari-hari dengan makan tempe misalkan, ketika kedatangan tamu, dan tamu dari jauh misalkan, kita sesekali boleh makan dengan makanan yang mewah, ajak tamu makan di luar, kalau bisa masak dengan masakan yang tidak biasa kita makan sehari-hari, itu sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan. Artinya boleh takalluf, boleh membebani diri dalam masalah itu. Karena memang ada anjuran memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Ya, prakteknya adalah apa yang dicontohkan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan dicarikan anak sapi yang kurus, bukan dikasih gembus ya, tapi disembelihkan anak sapi yang gemuk ya untuk memuliakan tamu yang datang kepada beliau alaihissalam. Dan tidak perlu apa namanya ditanya-tanya mau minum apa, mau makan apa, nggak usah langsung apa namanya disajikan hidangan-hidangan yang itu adalah bentuk memuliakan tamu. Namun tentu teman-teman semua artinya tidak sampai membebani diri kita. Ya. Kalau ternyata mampunya apa yang sesuai kemampuan, udah lakukan. Tapi kalau bisa lebih, bisa totalitas, bisa maksimal, ya, maka itu mudah-mudahan ya, apa namanya dinilai pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu merupakan di antara akhlak Nabi SAW. Dari sebelum diutus menjadi nabi sampai beliau meninggal, beliau adalah orang yang Masya Allah dalam memuliakan tamu, beliau adalah imamnya. Beliau panutan dalam masalah tersebut. Dan kalau kita lihat bagaimana apa namanya orang-orang Arab jahiliyah dulu, di antara akhlak mulia yang mereka miliki, ya, artinya ya, di samping memang bentuk kekufuran mereka kepada Allah, berbuat syirik segala macam, mereka punya akhlak-akhlak mulia. Di antara adalah memuliakan tamu. Di antara adalah memuliakan tamu. Mereka betul-betul totalitas ketika memuliakan tamu. Ya. Belum nanti akhlak mulia yang lain seperti dermawan, pemberani, setia kawan. Ya, salah satu adalah akhlak mulia Arab jahiliyah adalah memuliakan tamu. Maka ketika Islam datang, ya, yang memang buruk dihapus. Adapun yang baik-baik seperti tadi akhlak-akhlak mulia, maka tetap dilanjutkan, dilestarikan. Jadi Islam tidak bertentangan dengan budaya. Apalagi kalau budaya adalah berakhlak baik kepada sesama manusia, ya, di antara adalah memuliakan tamu, maka bisa dilestarikan. Nah, kalau kita ingat kisah Nabi SAW, ya, ketika pertama kali turun wahyu, beliau ketakutan sambil diselimuti oleh Khadijah, ya. Dan Khadijah melakukan istiqra, melihat bagaimana kebiasaan Nabi SAW sebelum dia akan menjadi Nabi. Beliau banyak apa namanya, memuliakan tamu. Maka Allah tidak akan menghinakanmu, kata Khadijah. Kurang lebih seperti itu. La yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakanmu. Innaka latasilur rahim. Waktu keridhaif, engkau betul-betul orang yang gemar melakukan silaturahim. Kemudian memuliakan tamu, kemudian indah segala macam. Ya, yaitu di antara bentuk akhlak mulia, yaitu memuliakan tamu yang dimiliki oleh Nabi SAW. Nah, ya itulah ciri-ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu memuliakan tamu. Dan terkait tamu sendiri ada dua jenis, ada tamu mukim, ada tamu musafir. Tamu mukim itu misalkan kita punya kawan, rumahnya dekat, beda RT aja, tapi satu RW. Datang ke rumah kita, itu tamu mukim. Nah, tamu mukim itu beda dalam kita menyikapinya dibandingkan dengan tamu yang musafir. Ya. Bagi yang tamu mukim, memuliakannya hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib meski jam makan. Misalnya ada tamu teman kita yang tinggal satu RW beda RT, datang sengaja di jam makan siang, ya. Sedangkan kita tahu namanya jam makan siang berarti waktunya kita makan. Kalau ternyata kita waktu itu nggak bisa menjamu, artinya kita juga punya, kalaupun mau dijamu, dengan apa adanya, maka tamu mungkin tidak ada kewajiban untuk kita memberi makan. Ya. Artinya memulihkan sebatas sunnah sampai derajat tidak sampai derajat wajib. Bahkan sampai pun dijamakan.
Adapun tamu musafir, ya, maka ketika datang ke rumah kita, tamu musafir, tamu jauh, ya, tamu yang habis melakukan perjalanan jauh, untuk hari pertama, selaku tuan rumah wajib memuliakan, di, dimasakan, dikasih tempat tinggal, ya, tamu musafir. Bahkan boleh takalluf, artinya yang tadi seperti kata-kata, dia biasanya hari-hari makan tempe, ketika kedatangan tamu, makanlah ayam. Nggak masalah. Ya, tidak. Nanti takalluf. Udah. Kalau udah selesai hari pertama, maka kewajiban memuliakan tamu gugur. Dan masuk hari kedua, ketiga, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan akhirnya, ketika sudah hari kedua, hari ketiga, tamunya keenakan, maka hari keempat, selaku tuan rumah, boleh untuk mengusir tamu musafir. Ya. Artinya, sudah. Hari pertama wajib, ya, untuk dimuliakan, ya, tamu musafir. Hari kedua, sunnah. Hari ketiga, sunnah. Hari keempat, bebas. Mau lanjut dimuliakan atau diusir itu adalah hak tuan rumah. Nah, itu loh udah apa namanya, bagian ketiga daripada wasiat dalam hadis ini bagi orang-orang yang memiliki iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, mungkin boleh praktek baca kali Pak ya, atau Ibu ya, untuk terjadinya apa namanya, interaktif di antara kita. Nah, langsung ke fawaidul hadis ya. Ada di layar fawaidul hadis, ada nomor 1, 2, 3. Nah, Bapak Budawin hadir. Untuk Nah, tafadhol Pak, bisa membaca faedah yang pertama. Kelihatan Pak ya? Wahidal hadisi, Enggak, yang ini, yang di ya, layar. Al-Islamu ya, yad'u ya. Al-Islamu yad'u ila kulli ma yusyi'ul mahabbah. yusyi'ul mahabbata wal alafata bainal muslimin. Nah, al-Islam yad'u ila kulli ma yusyi'ul mahabbah wal ulfah bainal muslimin. Islam mengajak kita untuk melakukan segala sesuatu yang bisa memunculkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kaum muslimin. Nah, nomor 2, ada Ibu Tri, silakan Ibu, nomor 2, faedah kedua. Siapa dulu ya? Ibu Tri, ya. Ustadz Afwan, suara saya terdengar Ustadz? Terdengar Ibu. Nah, Oke. sudah ada yang dibaca Ibu? Belum ada suara masuk. Mic-nya mati Ibu Tri. Atau ini yang mau baca Bu Rosyida atau Bu Tri ya? Saya Ustadz, Kalau boleh? oh, Bu Rosyida boleh ya? Nah, Bu, silakan Bu, Ya. faedah nomor 2, Bu. Oke. Min, min atau man ya Ustadz? Min ya? Min Min, nah. kamalil iman
qaulul khairan awis sumtu. Nah, Wa ikramul jar wa ikramu doif. Kelas Ustaz? kelas. Nah, termasuk kesempurnaan iman seorang hamba adalah qaulul khair, berkata baik, awis sumt, atau diam. Diam dari yang buruk ya, bukan diam dari yang baik. Kemudian yang lain adalah ikramul jar, memuliakan tetangga, wa ikramul dhaif, memuliakan tamu. Nah, nomor 3 tadi Ibu Rasyidah ya, berarti sekarang nomor 3 Ibu Tri. Ibu Tri musta'iddah? Mic-nya belum nyala itu. Nah, Anda baca aja ya. Khuturat itlaq lisan bil kalam biduni dhabtihi bi dhawabit syariah. Bahayanya kita apa namanya? Itlaq lisan itu arti ya gampang sekali untuk ngomong gitu ya. Bil kalam biduni dhabtihi, tanpa kaidah-kaidah dalam apa namanya berbicara yang sesuai dengan bi dhawabit syariah. Yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan syariat. Jadi maka seorang muslim tidak asal ceplos-ceplos, intinya itu harus diperhatikan setiap ucapannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan melainkan kecuali di sana ada apa namanya? Hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, kemudian di sini ada qaul salaf, qaul an-Nakhai, banyak juga. Yahlikun nas fi fudulil mali wal kalam. Di antara adalah yahlikun nas fi fudulil mali wal kalam. Banyak manusia binasa dengan berlebih-lebihan dalam apa namanya? Harta dan juga banyak bicara. Nah, teman-teman semua, sepertinya kita cukup di hadis 15 saja insya Allah ya. Karena mata anak sudah apa namanya berat ya. Nah, ini sudah open mic, open video ya, on video biar agak berkurang ngantuknya, tapi ternyata masih ngantuk juga. Nah, kita cukupkan di teman-temannya, mudah-mudahan ada manfaatnya daripada pembahasan kita untuk hadis ke-15 yang merupakan wasiat-wasiat bagi orang yang memang memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir, yaitu berkata baik, atau kalau nggak bisa berkata baik, diam dari yang buruk, kemudian adalah memuliakan tetangga, kemudian adalah memuliakan tamu. Nah, saya rasa tidak ada apa namanya yang perlu ditanyakan teman-teman ya, kalau sudah paham semuanya. Nah, akhirnya kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.